lagi dengan saya Weni Safitri dari kelas 28A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar evaluasi yang mencakup 5 aspek. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah jenis, yang keempat adalah prinsip, dan yang terakhir adalah fungsi. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Dalam hal ini, melibatkan kegiatan analisis dan interpretatif terhadap informasi yang diperoleh dari aktivitas mengukur dan menilai. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Singkatnya, evaluasi sebenarnya bertujuan untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Nah, evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Evaluasi penempatan atau placement adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Fungsi formatif yaitu memberikan umpan balik atau feedback bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang telah dipelajari. Nah, fungsi sumatif yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan angka atau nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar, serta dapat meningkatkan motivasi belajar. Fungsi diagnostik yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik, baik psikologi, fisik maupun lingkungan, yang mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir adalah fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tip yang pertama, continue. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu, di mana perkembangan belajar peserta didik tidak dihasilkan dari dimensi produk saja, tetapi dimensi proses juga bahkan dimensi inputnya. Yang kedua adalah prinsip kooperatif yang menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, kepala sekolah, maupun peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Prinsip yang ketiga adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap objek, guru harus mengambil semua objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya objek itu adalah peserta didik, maka aspek kepribadian harus dievaluasi, baik menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotor anak. Nah, prinsip yang keempat adalah adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Guru hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik.
terakhir adalah prinsip praktis. Praktis mengandung arti mudah dipahami dan digunakan baik oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Nah, itulah tadi mengenai konsep dasar evaluasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.